Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Taruna-Taruni Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Fakultas Bisnis Maritim, Program Studi D4 Bisnis dan Logistik Maritim. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah ekspor dan impor dengan dosen pengampu Ibu Lia Retian Asfira. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas untuk ujian akhir semester 2 dengan judul Strategi Pengembangan Pasar Ekspor dan Impor di Era Globalisasi. Halo semuanya, di era globalisasi seperti sekarang, dunia terasa semakin kecil. Barang dari luar negeri bisa kita beli hanya melalui smartphone atau handphone. Dan produk lokal juga bisa dijual hingga ke berbagai negara seperti Cina, Malaysia, Singapura, dan berbagai negara lainnya. Semua itu terjadi karena berkembangnya perdagangan internasional, khususnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Namun, di balik peluang besar tersebut, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha agar mampu bertahan di pasar global pada saat ini. Pada video kali ini, kita akan membahas yang pertama, apa itu peluang ekspor impor di era globalisasi. Yang kedua, faktor yang mendukung perkembangan perdagangan internasional. Yang ketiga, serta tantangan yang dihadapi dalam persaingan pasar global. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Ternyata sangat banyak peluang dan tantangan yang akan kita hadapi ketika kita ingin melakukan ekspor dan impor di era globalisasi sekarang ini. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai peluang dan tantangan yang akan kita hadapi ketika kita ingin melakukan ekspor dan impor di era globalisasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, Indonesia yang mengekspor kopi, kelapa sawit, dan hasil lautnya ke negara lain. Sedangkan impor sendiri adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Misalnya Indonesia yang mengimpor mesin industri, elektronik, atau bahan baku dari negara lain. Di era globalisasi, kegiatan ekspor dan impor berkembang sangat cepat karena didukung oleh banyak faktor seperti internet, teknologi digital, transportasi modern, bahkan sistem komunikasi yang semakin canggih. Hasilnya, hubungan perdagangan antar negara menjadi lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Inilah beberapa peluang ketika kita ingin melakukan ekspor dan impor di era globalisasi. Yang pertama adalah terbukanya akses pasar internasional. Akses pasar berarti kemampuan suatu usaha untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Di masa lalu, menjual produk ke luar negeri membutuhkan biaya besar dan proses yang rumit. Namun sekarang, teknologi digital membuat semuanya jauh lebih mudah. Contohnya, seorang pelaku UMKM yang dapat memasarkan produknya melalui media sosial, dapat menggunakan pasar internasional untuk memasarkan produknya, bahkan bekerja sama dengan distributor luar negeri. Dengan internet, sebuah usaha kecil sekalipun bisa dikenal oleh konsumen global. Selain itu, akses pasar juga membantu pelaku usaha untuk mencari pemasok bahan baku, membandingkan harga pasar, dan memahami kebutuhan konsumen internasional. Misalnya, seorang pengusaha kopi di Indonesia dapat menjual produknya ke Eropa atau Amerika melalui platform digital tanpa harus membuka toko fisik di sana. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi membuka peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan bisnis internasional. Nah, untuk peluang yang kedua adalah berkembangnya teknologi dan inovasi. Teknologi sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Saat ini, hampir semua aktivitas bisnis dapat dilakukan secara digital, mulai dari pemasaran, transaksi pembayaran, hingga pengiriman barang. Salah satu contoh paling nyata adalah perkembangan e-commerce. Melalui e-commerce, penjual dapat memasarkan produknya ke seluruh dunia. Konsumen dapat membeli barang ke luar negeri dengan mudah, dan proses transaksi menjadi lebih cepat. Selain itu, teknologi juga membantu perusahaan menciptakan inovasi produk, seperti membantu membuat desain produk yang lebih menarik,
membuat kualitas produksi meningkat, bahkan promosi dapat dilakukan melalui media digital. Globalisasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi antar negara. Artinya, suatu negara dapat mempelajari strategi dan teknologi dari negara lain untuk meningkatkan daya saing produknya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan logistik menggunakan sistem pelacakan digital, industri manufaktur memakai otomatisasi mesin, dan perusahaan ekspor menggunakan data pasar untuk menentukan strategi penjualan. Oleh karena itu, teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kemajuan ekspor dan impor di era modern. Nah, untuk peluang yang ketiga adalah semakin mudahnya memperoleh pengetahuan pasar. Saat ini, informasi mengenai tren global dapat diakses dengan sangat cepat melalui internet. Pelaku usaha dapat mengetahui produk apa yang sedang diminati orang-orang, negara mana yang memiliki permintaan tinggi, dan bagaimana perilaku konsumen di berbagai negara. Pengetahuan pasar sangat penting karena membantu perusahaan menentukan strategi bisnis yang tepat. Contohnya, ketika tren gaya hidup ramah lingkungan meningkat, banyak perusahaan mulai membuat produk ramah lingkungan agar lebih diterima di pasar internasional. Selain itu, pasar pengetahuan juga membantu pengusaha meningkatkan kualitas produk, inovasi, bahkan kemampuan bersaing. Bagi konsumen, globalisasi juga memberikan keuntungan karena mereka dapat memperoleh produk dari berbagai negara dengan pilihan harga yang lebih beragam. Dengan kata lain, keterbukaan informasi menjadi peluang besar dalam perdagangan internasional. Jadi itulah beberapa peluang yang terbuka ketika kita ingin melakukan ekspor dan impor di era globalisasi. Meski peluangnya sangat besar, perdagangan internasional juga memiliki banyak tantangan. Jika suatu usaha pelaku tidak mampu beradaptasi, maka mereka bisa kalah bersaing di pasar global. Berikut ini beberapa tantangan utama dalam ekspor dan impor di era globalisasi. Tantangan yang pertama adalah persaingan global yang sangat ketat. Saat ini, perusahaan dari berbagai negara bersaing untuk mendapatkan pasar internasional. Perusahaan besar biasanya menggunakan teknologi modern, sistem manajemen canggih, dan strategi pemasaran global. Contohnya, banyak perusahaan telah menggunakan sistem IT inventory yang terhubung dengan manufaktur, akuntansi perangkat lunak, dan sistem distribusi otomatis. Hal ini membuat proses bisnis mereka menjadi lebih cepat dan efisien. Bagi negara berkembang, kondisi ini menjadi tantangan besar karena harus mampu mengejar perkembangan teknologi tersebut. Jika tidak mampu bersaing, kualitas produk bisa kalah, biaya produksi lebih tinggi, dan pasar akan dikuasai perusahaan asing. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan harus meningkatkan kualitas produk, melakukan inovasi, memperkuat sumber daya manusia, dan menciptakan ciri khas produk yang berbeda dari pesaing. Untuk tantangan yang kedua adalah perubahan selera konsumen yang sangat cepat. Di era globalisasi, tren dapat menyebar ke seluruh dunia hanya dalam waktu singkat melalui media sosial dan internet. Akibatnya, gaya hidup dan kebutuhan konsumen terus berubah. Contohnya, saat ini tren hidup sehat semakin populer. Karena itu, banyak perusahaan makanan dan minuman mulai membuat produk rendah gula, organik, atau bahkan berbahan alami. Jika perusahaan tidak mengikuti perubahan tren, maka produknya bisa ditinggalkan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terus melakukan riset pasar, analisis tren, dan inovasi produk. Perusahaan yang lambat beradaptasi biasanya akan kalah bersaing dengan kompetitor yang lebih cepat memahami kebutuhan pasar. Nah, untuk tantangan yang ketiga adalah perubahan teknologi yang sangat cepat. Teknologi terus berkembang setiap waktu. Sistem yang digunakan hari ini bisa saja menjadi ketinggalan zaman dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini memaksa perusahaan untuk terus mengupgrade teknologi inovatif, melatih karyawan, dan menyesuaikan sistem kerja mereka. Jika perusahaan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka efisiensi bisnis mereka akan menurun. Contohnya, sebuah perusahaan logistik yang masih menggunakan sistem manual akan kalah cepat dibandingkan perusahaan yang sudah menggunakan sistem digital. Atau toko yang tidak masuk ke dalam platform online akan kalah dengan bisnis e-commerce. Oleh karena itu, investasi teknologi menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional modern. Dari pembahasan video kali ini, dapat kita simpulkan bahwa era globalisasi memberikan peluang besar bagi perkembangan dalam kegiatan ekspor dan impor,
Peluang tersebut meliputi yang pertama, terbukanya akses pasar internasional, yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi, ketiga, serta kemudahan memperoleh pengetahuan pasar global. Namun di sisi lain, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi, seperti persaingan global yang semakin ketat, perubahan selera konsumen, dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mampu meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan memahami kebutuhan pasar global. Dengan strategi yang tepat, perdagangan internasional dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara di era globalisasi pada saat ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai peluang dan tantangan dalam kegiatan ekspor dan impor di era globalisasi pada saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.